Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'a sahbin wa tuba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi thumma ma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar ilmu balaghah melalui kitab Durusul Balaghah. Wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk pertemuan perdana ini kita mungkin buat sebagai tamhid dan muqaddimah atau sebagai prolog, sebagai pengantar daripada pembahasan ilmu-ilmu balaghah. Di samping karena khawatir anak kurang maksimal untuk hari ini disebabkan karena seharian tadi menghadiri wisuda Markas Usuluddin ya. Taib. Ilmu balaghah ya, sebagai pengantar dulu, nanti kita masuk mungkin ke muqaddimahnya dan kita bahas muqaddimah pun muqaddimah kitab. Adapun muqaddimah al-ilm yang kita kenal dengan mabadi asyrah itu nanti kita bahas sesuai dengan fannya masing-masing. Karena kita tahu ilmu balaghah terdiri dari berapa fan? 3 fan ya, yaitu ilmul ma'ani, ilmu bayan dan ilmul badi. Yang insya Allah akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan melalui kitab ini. Dan semoga anak harap semuanya di sini bisa istiqomah. Ya. Insya Allah. Jadi kalau bisa dari panitia pun diakidkan untuk teman-teman karena pengalaman pribadi biasanya majelis yang terbuka untuk umum awaluhu musyriqah. Awalnya Masya Allah, tengah-tengahnya innalillah, apalagi akhirnya itu. Baik, ala kulli hal. Ilmu balaghah yang kita kenal sekarang yang kemudian menjadi 3 fan ilmu ma'ani, bayan dan badi tidak serta-merta menjadi ilmu yang kita kenal sekarang. Dia memiliki proses atau melalui proses yang amat panjang dalam sejarahnya. Bahkan beberapa ulama itu menyebutkan ya ataupun membuat kitab yang khusus membahas tentang sejarah balaghah atau sejarah perkembangan ilmu balaghah. Di antara ulama yang kemudian habis kayaknya nih batu bating. Ya, di antara ulama yang membuat kitab khusus membahas tentang sejarah perkembangan ilmu balaghah adalah Imam Al-Maraghi. Ya, Imam Maraghi, mufassir, ya, Azhari. Nah, beliau punya kitab bernama atau berjudul Tarikh Ulumil Balaghah wa Ta'rif Birijaliha. Kemudian muallif dari kitab Tuhfatus Saniyah, Muqaddimah Syarah Al-Ajurumiyah, ya. Beliau juga menulis Muqaddimah fi Tarikh Nash'ati Ilmil Balaghah. Ya. Yang mana di dalamnya nanti menjelaskan sejarah panjang terbentuknya ilmu balaghah. Apakah ilmu balaghah kemudian dikenal oleh orang Arab masa jahiliyah, ya, kemudian di masa Islam ketika Nabi Muhammad datang, apakah mereka orang-orang Arab saat itu tahu dan kenal apa itu ilmu balaghah? Mereka mengetahui secara praktiknya, tapi tidak mengetahui secara fan ataupun cabang ilmunya. Karena pada saat itu mereka tidak mengenal apa itu fan ilmu balaghah, tidak mengenal mustalahat-mustalahat apa itu ilmu ma'ani, bayan, badi dan seterusnya. Hanya saja mereka mengetahui secara teori praktiknya. Misalkan kita kenal di dalam sejarah sastra Arab itu kita kenal dengan al-mu'allaqat as-saba' atau al-mu'allaqat al-ashr.
yang ditulis di dalamnya sastra Arab yang terkenal, sehingga disebutkan mu'allaqat karena dalam suatu riwayat mu'allaqat itu kan yang digantung ya, atau yang dikaitkan. Karena saking indahnya mu'allaqat itu, ya, itu digantung di dinding-dinding Ka'bah, ya, sebagai bentuk apresiasi karya sastra yang indah. Nah, di dalamnya ada dibuat oleh sastrawan pujangga bahasa Arab saat itu, Umrul Qais misalkan gitu ya, dan lain sebagainya ya, dan lain-lain. Nah, mereka kenal balaghah ya, kenal secara praktiknya, tapi tidak kenal secara fan ilmunya. Sehingga akhirnya berkembanglah yang disebut dengan ulumil lughatil arabiyyah. Ulum lughah Arabiyah itu mencakup nahwu, sharaf, balaghah ya, dan semua fan ilmu yang 12 dari ilmu bahasa Arab. Sarfun, bayanin, ma'anin, nahwu, qafiyatun, sya'run, arudu, istiqaqul, khattu, insya'u, kemudian muhadaratun wasani asyruha lughatun tilkal ulumu lahal adabu asma'u. Semua fan bahasa Arab ini yang 12 atau bahkan sekarang udah berkembang lebih, itu ibaratnya terkandung di dalam istilah ulumil lughatil arabiyyah. Ulumil lughah Arabiyah ini yang kemudian pertama kali berkembang adalah ilmu nahwu melalui tangannya Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintahnya Amirul Mukminin siapa? Sayyidina Ali. Unhu hadzan nahwa. Unhu hadzan nahwa. Ya. Kemudian baru berkembang di situ ilmu nahwu. Dan di dalam ilmu nahwu itu masih mencakup di dalamnya balaghah dan sharaf. Ya. Kemudian berkembang ilmu sharaf. Jadi dari ulum lughah Arabiyah diambil nahwu. Di dalam nahwu tercakup sharaf dan balaghah. Kemudian sharaf berkembang menjadi ilmu sendiri. Ya, sharaf berkembang menjadi ilmu sendiri, menjadi disiplin ilmu sendiri. Balaghah masih di dalam naungan ilmu nahwu. Ya. Barulah kemudian balaghah memiliki jalannya sendiri dan menjadi disiplin ilmunya sendiri, gitu ya. Barulah berkembang ilmu balaghah setelah berkembangnya ilmu nahwu dan sharaf. Dari perkembangan sejarah ilmu ini, disiplin ilmu ini mengisyaratkan bahwa ilmu balaghah itu bisa dipelajari setelah mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Karena ilmu balaghah itu adalah zauqun rafi'. Ya. Ilmu balaghah itu ilmu yang membutuhkan kepada kepekaan perasaan yang tinggi. Ilmu balaghah itu sebetulnya pada hakikatnya bukan kaidah lagi. Enggak bahas kaidah, enggak bahas apa-apa, enggak. Dia melatih perasaan. Sehingga membutuhkan perasaan kepekaan zauq Arabi yang tinggi. Apakah kemudian kita orang Indonesia tidak bisa mendapatkan zauq ini? Bisa. Bahkan orang Arab sendiri tidak mesti memiliki zauq ini. Zauq Arabi itu ada dua. Zauq yang bersifat wahbi, ada yang kemudian zauq yang bersifat iktisabi. Apa zauq wahbi itu? Zauq yang dia udah dikasih Allah, karunia. Ya. Ya. Karunia dari Allah langsung ketika lahir, dia tinggal ibaratnya latih sedikit, dia udah jago, memiliki zauq Arabi yang rafi'. Ya. Ada yang zauq iktisabi, zauq yang diusahakan, yang dicari, yang dilatih, ya. Dan itu bisa kita usahakan walaupun kita bukan orang Arab. Dan ilmu balaghah itu zauq. Ilmu balaghah itu yahtaj ila zauqin rafi'. Dan bagaimana cara kita mendapatkan zauq rafi itu? Zauq rafi didapatkan atau dihasilkan melalui aqlus salim. Apa? Aqlus salim. Dari mana kita mendapatkan aqlus salim? Dari ilmu mantiq. Maka ilmu balaghah semestinya dipelajari setelah mempelajari ilmu mantiq. Kemudian membutuhkan zauq rafi itu juga kepada apa? Maharah lughawiyah. Maharah lughawiyah didapatkan dari mana? Dari qawaid nahwi dan qawaid sharaf. Maka mempelajari ilmu balaghah harus sebelumnya minimal mempelajari dasar-dasar dari ilmu mantiq, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Oke, nggak apa-apa. Melalui kitab Durusul Balaghah ini kita akan membahas kaidah yang ditulis. Tapi ini sekedar kaidah. Ini dasar banget ibaratnya. Untuk nanti melatih sedikit demi sedikit kita mendapatkan apa? Zauq Arabi. Itu yang diinginkan.
Sehingga kita nanti membaca Al-Quran itu bukan lagi hanya sekedar apa? Sekedar baca tilawah doang, enggak. Kita bisa mentadaburinya, kita bisa tenggelam di dalam lautan samudra apa? Keindahan nuzum ya atau nazmul arabi di dalam Al-Quran. Karena puncak dari mempelajari ilmu balaghah dan ilmu bahasa secara umum adalah bisa idrak ijazil Qur'anil Karim. Ya. Kita didoktrin sebagai orang Islam, ana mengistilahkannya dengan doktrin. Kenapa? Karena kita meyakini Al-Quran sebagai kalamullah itu melalui doktrin. Oh, Al-Quran kalamullah al-muta'abbad bitilawati al-munazzal ilana. Itu doktrin itu. Gimana caranya kita kemudian beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah bukan lagi melalui doktrin. Dengan cara mendapatkan zauk Arabi itu. Ya, karena ibaratnya Al-Quran itu adalah puncak dari kalam. Puncak dari kalam Arabi. Gimana caranya kita bisa meraih, ibaratnya merasakan asrar dari kalam, puncak kalam Arabi itu? Ya, ya melalui ilmu-ilmu bahasa, diantaranya ilmu balaghah, gitu ya. Taib. Kemudian siapa yang pertama kali membicarakan tentang ilmu balaghah ini dan yang mentadwin ilmu balaghah ini? Ya. Sejarahnya panjang, cuma kita ringkas. Yang berperan ya, orang yang awwalu man takallama anil balaghah wadawwanahu namanya apa? Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna. Siapa? Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna. Abu Ubaidah Ma'mar wakila Muammar Ibnul Musanna. Abu Ubaidah Muammar Ibnul Musanna melalui kitabnya, lahu kitab namanya Majazul Quran. Kenapa beliau kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali berbicara tentang bahasa Arab dan mentadwinnya, yang mengkodifikasikannya, walaupun tentu belum sempurna ya, lengkap seperti yang kita kenal sekarang. Beliau menulis kitab Majazul Quran ketika beliau mengisi majelisnya Al-Fadl Ibn Rabi'. Jadi di masa Abbasiyah, Abu Ubaidah bin Musanna ini adalah ulama bahasa di masanya siapa? Di masanya Abbasiyah, periode Abbasiyah. Nah, salah satu wazir daripada masa Abbasiyah namanya Al-Fadl Ibn Rabi'. Siapa? Al-Fadl Ibn Rabi'. Al-Fadl Ibn Rabi' ini salah satu menteri di masa Abbasiyah. Beliau punya majelis, ya. Beliau punya majelis bahasa, dan diisi salah satunya adalah oleh Abu Ubaidah Muammar bin Musanna. Di majelis itu ada seorang filosof, ya, ada seorang ahli filsafat, ya. Kadang-kadang kan ahli filsafat itu pikirannya agak nyeleneh gitu ibaratnya ya. Tentunya ini bukan ahli filsafat Islam gitu ya. Ya, kadang ahli filsafat Islam juga gitu ya, gitu. Kalau nggak benar mempelajari filsafatnya. Ada seorang ahli filsafat, dia bertanya dan ingin meragukan Al-Quran melalui pertanyaan tentang tasbih di dalam Al-Quran. Kita tahu tasbih itu kan ada musyabbah, ada apa? Musyabbah bih. Kenapa kita mentasbihkan sesuatu dengan sesuatu yang lain? Karena kita ingin memperjelas musyabbahnya. Contoh misalkan kita sampaikan al-ilmu nurun. Kita ingin menjelaskan ilmu. Sedangkan ilmu itu abstrak kan? Ilmu itu abstrak. Ya, ilmu itu abstrak. Kita ingin menjelaskan supaya pendengar itu seakan-akan melihat ilmu. Apa ilmu itu? Al-ilmu nurun, melalui tasbih baligh. Sehingga memperjelas ilmu. Kenapa kita menjelaskan, menyamakan ilmu dengan nur? Karena dari sisi kesamaannya yaitu memberi petunjuk melalui cahayanya kan. Tapi cahaya mana yang ibaratnya dia teridrok secara hissi? Nur kan? Cahayanya ilmu itu tidak bisa teridrok oleh hissi.
tidak bisa dilihat oleh panca indera. Tapi nur, cahaya di sini, semoga tidak ada nama Banat Nur ya, disebut-sebut terus ini. Ya. Nah, sedangkan nur, cahaya ini dia bisa teridrok, kita bisa lihat. Maka kita serupakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang mahsus, supaya memperjelas sesuatu yang tidak yang abstrak ini. Berarti musyabbah biasanya lebih jelas dibandingkan musyabbah. Anti kal qamar. Nah, kita ingin menyerupakan keindahan si perempuan ini misalkan seperti bulan. Cahaya mana yang lebih ibaratnya memiliki kelebihan? Si perempuan ini apa sih bulan? Bulan. Ya. Makanya kita ingin menjelaskan ibaratnya keindahan perempuan ini seperti bulan. Dijelaskannya melalui tasbih. Maka biasanya musyabbah bi lebih jelas dibandingkan musyabbah. Oke, kita tahu di sini. Intinya adalah musyabbah bi lebih jelas dibandingkan musyabbah karena biasanya tasbih itu dibuat untuk memperjelas. Kemudian Failusuf ini ingin mentoan Al-Quran. Ingin mencela ya, ingin apa? Ibaratnya toan apa bahasa Indonesianya lebih ininya? Mengkritik ataupun apa? Menjelekan lah ya, menjelekan Al-Quran. Supaya yang dengar itu di majelis itu ragu tentang Al-Quran ini adalah kalamullah yang munazzah anin naqais dan seterusnya. Si Failusuf ini nanya kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kenapa Allah mentasbihkan syajarah zakum di dalam Al-Quran dengan tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Syajarah zakum itu adalah pohon yang ada di neraka. Kita pernah ke neraka enggak? Semoga tidak. Nas'alullah al-afiyah. Kita udah pernah melihat syajarah zakum enggak? Belum pernah. Maka kita ingin menjelaskan apa itu syajarah zakum. Tapi Al-Quran mentasbihkan, menjelaskan syajarah zakum dengan ru'usus syayatin. Kepala iblis. Kepala setan. Ada enggak yang pernah melihat kepala setan, kepala iblis? Enggak ada yang pernah melihat. Ini di luar konteks tuyul, apa kuntilanak, enggak, bukan itu. Itu enggak mu'tabar lah ibaratnya gitu ya. Karena kalau mu'tabar ibaratnya tuyul, kuntilanak dan lain sebagainya, maka orang Arab pun akan tahu itu kuntilanak dan tuyul. Gitu ya. Itu entahlah apa gitu ya. Oke. Kenapa kok Al-Quran menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, syajaratuz zakum, dengan sesuatu yang lebih tidak jelas? Maka Al-Quran ini, gimana ini? Al-Quran ini nggak bisa mentasbihkan sesuatu, gitu, ibaratnya. Baik. Kemudian apa jawaban Abu Ubaidah? Kemudian Abu Ubaidah menjawabnya dengan bukan jawaban yang ibaratnya teori. Beliau memerintahkan kepada orang-orang yang ada di majelis itu masing-masing menggambar kepala setan. Coba kamu gambar kepala setan. Kan pasti beda-beda nih. Ada yang mungkin gambar kuntilanak, ya, jin, tuyul dan seterusnya. Beda-beda. Tapi apa maksudnya? Kenapa kok beda-beda? Tapi pasti ada kesamaan. Bahwa ketika kita menggambar kepala setan itu pasti jelek. Kesamaannya apa? Walaupun berbeda yang dibuat digambar kepala setan itu, tapi kesamaannya apa? Buruk dan jelek. Itu yang diinginkan. Menyerupakan syajaratuz zakum bahwa dia jelek sekali seperti kepala iblis, kepala setan. Oh, maka nanti agrodut tasbih itu tidak semuanya sama. Agrodut tasbih tidak semuanya sama, yang nanti akan kita bahas dalam ilmu bayan. Barulah setelah majelis itu selesai, Abu Ubaidah Muhammad bin Musanna diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala menulis kitab namanya Majazul Quran. Walaupun namanya majaz, tapi bukan berarti di dalam kitabnya tentang majaz doang. Ya. Bukan berarti di dalamnya tentang majaz saja. Ya. Di dalamnya mencakup tasbih, di dalamnya mencakup takdim takhir, di dalamnya mencakup isti'arah, di dalamnya mencakup kinayah dan seterusnya. Itu ya.
Maka dari itu Abu Ubaidah Muammar bin Musanna ini kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali berbicara tentang balaghah dan mentadwinnya di dalam kitab yang bertajuk Majazul Quran. Oke. Kita ingin tahu kemudian pendapatnya Syekh Muhammad Muhyiddin. Menurut beliau di dalam perkembangan ilmu balaghah ini sehingga menjadi ilmu yang sempurna sekarang, di abad kedua dan ketiga ada 3 ulama yang memiliki peran yang signifikan di dalam kemudian perkembangan ilmu balaghah. Siapa aja? Satu, Abu Ubaidah. Ini yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Muqaddimah fi Tarikh Nash'atil Balaghah. Abu Ubaidah Muammar bin Musanna atau Ma'mar bin Musanna, satu. Kemudian disebutkan juga nama Al-Jahiz. Siapa? Al-Jahiz. Beliau punya kitab namanya Al-Bayan wat Tabyin atau Al-Bayan wat Tabayyun. Ya. Al-Jahid ini punya kitab Al-Bayan wat Tabyin. Ya. Beliau seorang Mu'tazili. Dan uniknya adalah ilmu akliyat termasuk ilmu balaghah itu dikembangkan oleh kebanyakan orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah biasanya i'timad kepada akalnya kuat. Ya. Baik Abu Ubaidah Muammar bin Musanna, Jahid, ya. Kemudian yang dikenal juga dengan Abdullah bin Mu'taz, satu lagi. Ada 3 ulama yang berperan penting di abad kedua dan ketiga, ya, dalam perkembangan ilmu balaghah. Abu Ubaidah Muammar bin Musanna, kemudian Al-Jahid, kemudian Abdullah bin Mu'taz. Abdullah bin Mu'taz punya kitab namanya Al-Badi'. Makanya di fan ilmu badi nanti wadi'nya adalah Abdullah bin Mu'taz. Baik. Kenapa ana perlu menjelaskan sejarah ini? Nanti kita ada kaitannya dengan marhalah mempelajari ilmu balaghah. Marhalah kitab yang perlu kita pelajari dari mulai yang dasar sampai yang tertinggi. Puncak induk daripada kitab balaghah yaitu Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah. Punyanya Imamul Balaghah Abdul Qahir Al-Jurjani. Oke. Itu menurut Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ada siapa? Abu Ubaidah. Yang kedua tadi siapa? Al-Jahid. Yang ketiga Abdullah bin Mu'taz. Al-Jahid melalui kitabnya Al-Bayan wat Tabyin atau wat Tabayyun. Abdullah bin Mu'taz punya kitab namanya Al-Badi'. Oke. Ini ulama ya di Al-Qarn kedua dan ketiga menurut siapa? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian Syekh atau Imam Al-Maradhi beliau di dalam kitabnya Tarikh Ulumil Balaghah menulis atwar ta'lif Ulumil Balaghah. Fase perkembangan penulisan bahasa ilmu balaghah. Di sana ada 5 taur, ada 5 fase. Yang mana 5 fase ini nanti akan menjelaskan kepada kita melalui 5 fase ini kitab-kitab yang perlu kita pelajari ya dalam ilmu balaghah sampai puncaknya. Satu, di dalam At-Taurul Awal, At-Taur Al-Awwal itu dikenal dengan marhalatul bina. At-Taur Ats-Tsani, perkembangan kedua, itu disebut dengan marhalatut tadwin. At-Taur Ats-Tsalits itu dikenal dengan marhalatut tabwib. Wat talkhis. Perkembangan keempat, At-Taur Ar-Rabi' itu dikenal dengan marhalatu asy-syuruh
wal hawashi. Yang terakhir at-taur al-khamis, di dalam perkembangan penulisan ilmu balaghah itu disebut dengan marhalatut ta'lif al-hadis. Selesai. Baik. Perkembangan pertama dalam penulisan kitab balaghah itu disebut dengan marhalatul bina. Fase di mana mulai pembentukan, pembangunan ilmu balaghah, taksis. Ini dimulai dari masanya, ya, dikenalnya menurut Imam Mawardi itu dimulai min asri Sibawe, Imam Sibawe, min asri Sibawe ila Abdul Qahir Al-Jurjani. Biar cepat aja ya. Yang kedua itu dari min asri Abdul Qahir, ya, atau jangan min, asru Abdul Qahir waz-Zamakhsyari dan Ibnul Athir, Ibnu Al-Athir. Marhalah tabwib buat talkhis itu masanya asru as-Sakaki. Kemudian Al-Khatib Quzwini, ya, sampai bertemu dengan masanya Imam Ibnu Malik. Kemudian marhalah keempat itu marhalah syuru wal hawashi, nanti di masa-masanya asru Imam Ad-Dusuki, Imam Abdul Aziz Al-Jurjani, beda lagi sama Abdul Qahir, dan seterusnya. Kalau talif hadis ya di era modern termasuk di dalamnya di sini siapa? Durusul Balaghah. Durusul Balaghah ini dibentuk di masanya kepemimpinan Turki di Mesir. Ya. Turki Utsmani itu pernah menguasai Mesir, sehingga karena pusatnya ibaratnya di Turki, menjadikan bahasa Turki menjadi bahasa resmi kerajaan. Termasuk mau nggak mau orang Mesir yang tadinya awalnya berbahasa Arab, yang tadinya bahasa Qibti, kemudian masuk oleh siapa? Sahabat Amr bin As, ditarif, diarabisasi orang Mesir nih. Udah menjadi orang Arab, orang Mesir ini lisannya, kemudian masuk di masa Turki Utsmani, dibuat bahasa formalnya adalah bahasa Turki, sehingga yang tadinya orang Mesir ini sudah mencapai zauk Arabi jatuh menjadi nggak punya zauk karena sehariannya kebanyakannya menggunakan bahasa Turki. Kemudian di beberapa masa di Turki Utsmani ada beberapa pemimpin di masa Turki Utsmani yang menganggap bahwa mengembalikan bahasa Arab itu penting. Diperintahkanlah Syekh Ibn Nasif, ya, di sini Muhammad Diab, Sultan Muhammad Mustafa Tumum, ya, itu untuk membuat kitab Durusul Balaghah yang pada masanya diajarkan untuk marhalah ibtidaiyah. Dan di masa ini diajarkan di marhalah jami'iyah. Artinya kita harus sadar, harus tawadu bahwa kita ini tidak bisa ibaratnya menyombongkan diri. Hum rijal wa nahnu rijal. Allah. Mereka itu orang biasa, kita juga orang biasa. Mampu beristinbat langsung dari Al-Quran hadis. Bapakmu gitu ya. Ya. Ini di masanya marhalah dia. Sedangkan sekarang kita di marhalah jami'iyah terkadang masih perlu belajar ini. Ya. Oke, kalau cuma baca doang, ya sekedar baca Durusul Balaghah, ya ini gampang. Ya insya Allah muyassar. Tapi ada kalanya kita perlu bermulazamah atau bertemu dengan guru, ya,
yang membuka ibaratnya hal-hal yang tidak tertuliskan dalam hal ini. Karena tadi itu balaghah itu adalah tentang dzauq. Baik. Kembali lagi. Di masa ini kita akan mempelajari durusul balaghah. Tapi posisi kita ketika mempelajari durusul balaghah ini di mana? Sehingga kita sampai ke puncak induk daripada ilmu balaghah itu, yaitu melalui kitab Dalailul I'jaz. Itu ya. Dan Asrarul Balaghah. Misalkan di sini puncaknya Dalail Al-I'jaz. Dalailul I'jaz dan kitab Asrar Al-Balaghah. Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah punyanya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Dikatakan bahwa ilmunya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani di masa sekarang itu ada di fi jaibi Syekh Al-Balaghin Muhammad Abu Musa. Jadi ilmunya Imam Abdul Qahir itu ada di sakunya siapa? Syekh Abu Musa. Antum jangan dulu ngaji ke beliau, antum bakal pusing nanti. Oke, ala kulli hal. Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah ini kemudian diringkas ataupun diambil masail-masail agar dia bisa sistematis di marhalah tabwib ini. Oleh siapa? Oleh Imam As-Sakaki melalui kitabnya Miftahul Ulum. Jadi ilmu-ilmu di Dalailul I'jaz poin-poinnya dan Asrarul Balaghah itu ditulis, diringkas, dibuat sistematis oleh Imam Sakaki di dalam kitab apa? Miftahul Ulum. Ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, kemudian karena di dalam kitab Miftahul Ulum ini ditambahkan ilmu-ilmu yang apa ya, ibaratnya tidak ada kaitan langsung dengan ilmu balaghah, maka kemudian datang Khatib Al-Quzwini mentalkhis kitab Miftahul Ulum ini yang dikenal dengan Talkhisul Miftah. Diringkas, ya kayak kita lah meringkas muqarrar ya kan. Terus setelah muqarrar diringkas lagi. Tiba-tiba LC besoknya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Miftahul Ulum Talkhisul Miftah. Nah, Talkhisul Miftah ini punya Imam Khatib Al-Quzwini. Talkhisul Miftah di sini kemudian disyarah karena dianggap terlalu padat, ringkas. Sulit untuk fakul ibarahnya, itu sulit banget. Disyarah dan syuruh talkhis itu banyak, cuma yang terkenal 2. Semuanya terkenal, cuma ya cukuplah kita sebutkan 2 di sini, yaitu kitab Al-Mutawwal. Ya, kitab Al-Mutawwal Syarah Talkhis Al-Miftah. Ya. Dibuat oleh siapa Mutawwal ini? Sa'duddin At-Taftazani. Oh, Sa'duddin Taftazani ini terkenal ya. Di dalam ilmu wada', di dalam ilmu maqulat, di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu sharaf dan seterusnya, itu beliau biasanya punya mu'allafat masing-masing. Nah, kemudian setelah dibuat syarah Mutawwal dari Talkhisul Miftah, Mutawwal itu kan panjang lebar. Sehingga menurut beliau Imam Sa'duddin Taftazani perlu diringkas yang disebut dengan Mukhtasar Al-Ma'ani. Nah, kitab untuk Mukhtasar Ma'ani ini termasuk syarah Talkhisul Miftah, hanya saja dia ringkasan dari syarah Mutawwal. Baik. Talkhisul Miftah intisarinya kemudian dibuat nazam oleh Imam Suyuti dalam kitab Uqudul Juman. Alfiyahnya Balaghah disebut dengan Uqudul Juman, punyanya Imam Suyuti. Kemudian dianggap Uqudul Juman ini terlalu banyak, 1000 sekian bait. Diringkaslah intisari dari Uqudul Juman. Uqudul Juman diringkas lagi intisarinya di dalam kitab Al-Jauhar Al-Maknun.
Punyanya Imam Al-Akhdari. Sulam Munawwarah juga ya. Al-Jauharul Maknun. Oke. Uqudul Juman intisari-intisarinya dibuat nagoman dalam Jauhar Maknun. Kurang lebih Jauhar Maknun 250 bait. Dari 1000 sekian bait menjadi 250 bait. Kemudian intisari juga dari Jauhar Maknun yang 250-an bait diringkas lagi menjadi 100 dalam kitab Mi'atul Ma'ani wal Bayan, punyanya Imam Ibnu Syihnah. 100 doang. Keterlaluan kalau nggak hafal. Udah 1000 dikurangi menjadi 250, 250 dikurangi menjadi 100. Diskonnya banyak banget ilmu ini. Nah, udah didiskon tapi masih aja gitu ya. Baik. Mi'atul Ma'ani wal Bayan ini dia mempelajari semua ilmu balaghah, ma'ani, bayan dan badi'. Yang setara mustawanya dengan Mi'atul Ma'ani wal Bayan adalah kitab Durusul Balaghah. Setara nih ya. Mi'atul Ma'ani wal Bayan itu setara dengan kitab Durusul Balaghah. Durusul Balaghah juga setara mustawanya dengan yang kita kenal dengan Al-Balaghah Al-Wadihah. Hanya saja fokus Durusul Balaghah itu di dalam ilmu ma'ani. Makanya ilmu ma'ani ini ada 8 bab ditambah dengan khotimah, itu panjang lebar. Tapi ketika masuk ilmu bayan itu ringkas. Ilmu badi panjang lebar lagi. Gitu ya. Mungkin salah satu alasannya kenapa ilmu bayan di sini dibilangnya ringkas dibandingkan ma'ani dan bayan, ilmu badi. Karena ilmu bayan itu biasanya punya kitab mustakil sendiri, seperti Tuhfatul Ikhwan, Risalah Samarqandiyah dan seterusnya, gitu ya. Durusul Balaghah fokusnya di dalam ilmu ma'ani, lebih fokus, ya, lebih fokus dalam ilmu ma'ani dan badi'. Sedangkan Balaghah Wadihah justru lebih fokusnya dalam ilmu bayan. Coba nanti perhatikan, Balaghah Wadihah itu panjang lebarnya dalam ilmu bayan, ma'aninya ya asal lewat lah ibaratnya bahasa kasarnya. Badi juga kurang lebih seperti itu. Tapi Balaghah Wadihah itu kuat ya, bagus untuk tadrib dalam ilmu bayan. Ya, itu Balaghah Wadihah. Baik. Ini ilmu atau kitab-kitab yang mempelajari 3 fan ilmu balaghah. Yang mempelajari 1 fan ilmu di dalam ilmu bayan doang, yaitu kita kenal dengan Tuhfatul Ikhwan. Ringkas banget Tuhfatul Ikhwan itu. Gitu ya. Kemudian Tuhfatul Ikhwan ini kan semua ilmu bayan. Tasbih, majaz, mursal, isti'arah dan kinayah. Disedikitkan lagi, difokuskan lagi. Cuma bahas isti'arah di dalam Risalatul Isti'arat lil Imam As-Samarqandi, yang dikenal dengan Risalah Samarqandiyah juga. Itu ya. Posisi kita sekarang ada di sini. Durusul Balaghah atau Mi'atul Ma'ani wal Bayan. Kalau udah bagus baru beralih ke Jauhar Maknun. Jauhar Maknun bagus baru ke Uqudul Juman. Terus jangan tiba-tiba antum posisi di sana mau ke sini. Allahu Akbar alal imam. Masya Allah. Berat. Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah itu berat bahasanya. Terlebih kalau misalkan kita baca kitab Mutawwal dan salah satu syarah dari Talkhisul Miftah namanya Mawahibul Fattah. Itu ilmu akliyatnya harus kuat. Mantik dan ilmu wada'nya. Kalau kuat, insya Allah enak bacanya. Dalam kitab Mawahibul Fattah dan Al-Mutawwal. Taib. Ini perkembangan kurang lebih jika kita ingin mempelajari kitab-kitab dalam fan ilmu balaghah. Ya. Taib. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan dalam tarikh ilmi balaghah. Kita coba baca beberapa pembahasan
di dalam muqaddimah. Kalau yang cetakan Ibnu Hazm itu di halaman 17. Kita masuk ke muqaddimah kitabnya di Fil Fasahah wal Balaghah. Adapun muqaddimah kitab yang ditulis oleh musannifnya, para musannifnya itu nggak apa-apa, nggak dibaca juga. Karena tadi udah disinggung sedikit. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Masih cerita ini mah ya. Baik. Di setiap kitab yang mempelajari 3 fan ilmu, ma'ani bayan badi, itu pasti diawali dengan muqaddimah fil fasahah wal balaghah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa setiap kitab yang mempelajari 3 fan ilmu itu diawali dengan muqaddimah fil fasahah wal balaghah? Karena al-fasahah dan balaghah itu adalah ghayah. Tujuan dari mempelajari ilmu balaghah agar kita fasih dan agar kita baligh. Tujuan mempelajari ilmu balaghah agar apa? Fasih dan baligh. Maka karena fasahah dan balaghah itu adalah ghayah, wal ghayah muqaddamah alal bahats. Tujuan itu harus diutamakan. Didahulukan atas pencarian. Jangan antum jalan tapi nggak tahu tujuan. Antum harus tahu tujuan dulu. Oh, saya mau ke Ashir. Maka harus pakai mobil 80 coret misalkan. Atau dengan mobil-mobil lain. Jangan tiba-tiba naik mobil aja sembarang mobil. Terus baru di jalan, oh saya mau kemana ya? Nah itu berarti jahal murakab. Ya. Maka di sini, di dalam pembahasan kitab-kitab yang mempelajari 3 fan ilmu itu pasti diawali dengan muqaddimah fil fasahah dan balaghah. Kenapa? Karena dia ghayah, dan ghayah muqaddamah alal bahas, gitu ya, atau alat talab. Taib. Muqaddimatun, boleh muqaddimatun, boleh muqaddamatun. Apa bedanya? Kalau muqaddimatun diambil dari qaddama yang fi'il lazim, kalau muqaddamatun itu diambil dari qaddama yang fi'il muta'addi. Ini boleh dihapus? Boleh minta tolong dihapuskan? Ayo siapa aja? Terus kalau misalkan ada yang bertanya, lebih baik yang dihafalkan itu apa misalkan dalam ilmu balaghah? Kita ambil jalan yang tengah aja, Johar Maknun. Yang 250 bait, 250 sekian bait. Jadi kalau mau dihafalkan silakan Johar Maknun. Ya. Tetapi kalau mau dihafalkan dari awal banget misalkan ya nggak apa-apa, mulai dari Risalah Isti'arah, Tufatul Ikhwan, kemudian ke Mi'atul Ma'ani wal Bayan, kemudian ke Johar Maknun dan seterusnya. Cuma di Indonesia itu orang yang sudah ngaji Uqudul Juman itu udah dianggap Masya Allah. Ya. Padahal belum sebetulnya. Uqudul Juman itu pembuka. Ya, melalui tadi itu. Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Begitupun kalau di Indonesia orang yang sudah ngaji Alfiyah itu kayak Masya Allah gitu. Imam Nahu gitu. Imam Nahu. Enggak. Alfiyah itu mukhtasar. Nama asli Alfiyah itu mukhtasar. Ringkasan. Jadi dia menjadi jalan pembuka ke kitab-kitab yang seterusnya, sama modelnya kayak gitu. Sampai ke kitabnya Sibawai Alkitab. Itu baru puncak. Baru dia ibaratnya sah dijadikan imam gitu. Imam fin nahwi misalkan. Baik. Muqaddimatun boleh muqaddamatun. Kalau muqaddimatun ya, itu merupakan isim fa'il dari qaddama yang fi'il lazim. Bimakna taqaddama. Dalam muqaddimatun boleh muqaddimah, boleh muqaddamah. Muqaddimah berarti diambil dari qaddama yang dia fi'il lazim. Oh, ada emang Ustaz qaddama yang fi'il, yang dia fi'il lazim ada. Ya, di dalam Al-Qur'an dipakai wala tuqaddimu baina yadayillah. Wala tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wala tuqaddimu, enggak ada maf'ul bihnya. Itu berarti fi'il yang lazim. Qaddama yang lazim bimakna taqaddam. Bimakna taqaddama.
atau taqaddamat berarti yang terdahulu, yang didahulukan, yang terdahulu. Boleh dibaca muqaddamah, diambil dari qaddama yang muta'addin. Berarti bimakna muqaddamah berarti quddimat, yang didahulukan. Ya intinya sama-sama dia terdahulu atau didahulukan. Ya, itu muqaddimah atau muqaddamah. Yang mana ini termasuk muqaddimahnya kitab, ya, bukan muqaddimahnya apa? Muqaddimah ilm. Sekali lagi muqaddimah ilm kita bahas ketika masuk di masing-masing fan ilmunya. Karena ada perbedaan. Muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila an qala al-fasahah fil lughati tunbi'u 'anil bayani wadh-dhuhur. Yuqalu afsahas sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa dhahara kalamuh. Baik. Kita ringkas dulu, nanti kita baca supaya cepat ya. Karena kalau baca jelaskan nanti khawatirnya kurang fokus. Baik. Yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattibu wa ghairu thanin sifhu bil balaghah, supaya cepat. Wa ghairu thanin sifhu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Baik. Coba nanti kita baca bareng ya. Yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattibu wa ghairu thanin sifhu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Coba kita baca bareng. Yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattibu wa ghairu thanin sifhu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Sekali lagi. Yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun murattibu wa ghairu thanin sifhu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Marratan tsaniyah. Yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattibu wa ghairu thanin sifhu bil balaghah wa misluha fi dzalikal bara'ah. Baik. Qala an-nazim yusafu bil fasaha al-murakkab. Yang bisa disifati dengan fasahah itu adalah kalam yang murakkab. Jadi kalam itu bisa disifati dengan fasahah menjadi kalam fasih atau kalam fasahatul kalam. Yang kedua yang bisa disifati dengan fasahah adalah mufrad, maksudnya kalimah. Kalimah fasihah. Fasahatul kalimah atau fasahatul mufrad. Ketiga, satu yang bisa disifati dengan fasahah adalah murakkab, kalam murakkab. Yang kedua yang bisa disifati dengan fasahah adalah mufrad atau kalimah. Yang ketiga yang bisa disifati oleh fasahah adalah munsyi. Orang yang buat kalamnya berarti si mutakallim, berarti mutakallimun fasih. Fasahatul mutakallim. Murattib yang menyusun kalamnya. Oke, satu dulu. Yang kedua itu pembahasan al-balaghah. Baik. Al-fasahah secara bahasanya adalah lughatan, tadi itu tunbi'u 'anil bayan wadh-dhuhur. Al-bayan
wadzuhur, jelas, nampak, itu fasoha. Tapi asal muasal kemudian kenapa fasoha ini secara bahasa menjadi bayan wadzuhur, itu asal muasalnya fasoha itu dia apa? Bermakna murni. Ya, orang Arab bilang, orang Arab dulu banget, orang Arab khullas, orang Arab dulu, orang Arab jahiliyah itu bilang gini, tahtar ragwa al-labanu al-fasih. Jadi kata fasih sebelum apa ibaratnya, sebelum berkaitan dengan kalam atau kalimah atau mutakallim, itu fasoha itu dia menjadi sifat dari laban, ya, yaitu susu. Tahtar ragwah jadi kalau misalkan antum beli susu, kemudian antum tuangkan ke gelas, itu pasti di atasnya itu awalnya ada apa? Ada busa-busa. Kalau didiamkan kemudian kayak ada lemak. Nah di bawah busa ataupun di bawah lemak itu ada al-laban al-fasih. Ada susu yang murni. Kemudian fasih ini dipakai oleh orang Arab akhirnya, yang tadinya fasoha itu di dalam ilmu wada'nya itu dipakai untuk ini, untuk murni, untuk mensifati laban. Kemudian dipakai fi ghairi mawdi'alah, untuk menjelaskan kalam yang fasih. Jadi ketika kita menyebutkan kalam fasih itu pada hakikatnya sebetulnya majaz. Cuma karena sudah sering dipakai sehingga menjadi hakikoh. Itu ya. Ala kulli hal. Fasoha secara bahasanya apa tadi? Al-bayan wa zuhur. Kemudian al-fasoha secara istilahnya adalah wasfun. Istilahan wasfun lil umur as-salasah. Jadi fasoha dia menjadi sifat atau karakteristik dari 3 hal. 1 ini, 2 ini, dan 3 ini. Fasoha menjadi karakteristik dari al-kalimah atau al-mufrad. Kedua, menjadi karakteristik dari al-kalam al-murakkab. Yang ketiga, menjadi karakteristik atau sifat dari al-mutakallim. Baik. Maka di sini disampaikan yusafu bil fasahatil murakkabu. Jadi kalam itu disifati atau fasoha menjadi sifat dari kalam, dari mufrad, dari mutakallim. Ini maksud dari bait pertama. Yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattibu. Baik. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kapan kata itu disifati atau dia memiliki karakteristik fasih. Kalam juga kapan dihukumi dengan kalam yang fasih. Mutakalim juga mutakalim yang gimana ketika dia dihukumi sebagai mutakalim yang fasih. Yang ini akan dibahas di dalam mukadimah ini. Baik, kita lanjutkan. Penjabaran dari bait pertama tentang fasohah kalimah atau fasohah apa? Mufrad. Fasohatul mufradi an yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Fasahatul mufradi an yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Fasahatul mufradi an yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Boleh baca bareng? Fasahatul mufradi an yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Sekali lagi. Fasahatul yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Oke. Kalimah kapan dihukumi sebagai kalimah yang fasihah? Yaitu ketika an yakhlusa, ketika bersih dari apa? Bersih dari 3 aib. 1, tanafurul huruf. 2, gharabatul makna. 3, mukhalafatul qiyas. Jadi ketika kata
bersih dari 3 aib ini. 1, tanafurul huruf. 2, gharabah. 3, mukhalafatul qiyas. Maka kata tersebut dihukumi sebagai kata yang fasih. Oke. Berarti al-kalimah, fasahatul kalimah atau fasahatul mufrad adalah an yakhlusa min 1, tanafurul huruf. 2, al-gharabah. 3, mukhalafatul qiyas. Ya, nanti detailnya kita baca. Kita gambarkan secara umum dulu aja. Baik, sekarang yang kalam atau murakkab. Kapan kalam itu bisa dihukumi sebagai kalam fasih? Kalam bisa dihukumi sebagai kalam fasih ketika juga sama terbebas dari 3 aib. Wa fil kalami min tanafuril kalim. Wa dha'fi ta'qidin wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Fasahatul kalam wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Oke, kalam kemudian bisa dihukumi sebagai kalam yang fasih ketika an yakhlusa min 1, tanafurul kalimat. 2, dha'fut ta'lif. Yang ketiga, at-ta'qid. Nanti kita jelaskan satu-satunya ya. Kemudian mutakalim yang fasih. Mutakalim fasih ini yang gimana? Mutakalim yang fasih adalah mutakalim yang punya skill. Yang mana dengan skill ini dia mampu untuk mengungkapkan makna dengan kalam yang fasih. Itu mutakalim yang fasih. Oke. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Oke, sampai fasaha dulu. Nanti balaghah kita lanjutkan di bait yang kedua ini. Al fasahatu fil lughati tunbi'u 'anil bayani wadh-dhuhur. Yuqalu, secara bahasa fasaha adalah afsahas sabiyyu fi mantiqihi. Afsaha, afsahas sabi. Jadi anak kecil ketika udah mulai ngomongnya udah jelas, itu dikatakan afsaha. Afsahas sabi fi mantiqihi idza bana, ketika ngomongnya udah jelas, wa dhahara kalamuhu. Nah, di dalam Al-Qur'an kan dipakai istilah afsah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni. Afsah ay abyan. Abyan, lebih jelas. Jadi bukan berarti kemudian Nabi Musa enggak fasih dong. Fasih, hanya saja Nabi Harun lebih fasih. Terus katanya ada yang bilang Nabi Musa itu bilang wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, disebabkan karena Nabi Musa itu katanya cadel. Lah, enggak. Nah, itu apa istilahnya Israiliyat itu. Ya, yang bilang Nabi Musa itu cadel, enggak. Ya. Cuma terkadang di dalam perjalanan itu kan butuh teman kan. Ya. Makanya Nabi Musa itu pengen ada temannya, yaitu saudaranya sendiri, yaitu Nabi Harun. Supaya enggak merasa lonely gitu ya. Supaya enggak terkena mental ngelawan Firaun soalnya ini. Bukan main-main, soalnya lawannya Firaun yang mengaku Tuhan, enggak nanggung-nanggung.
Kalau di Indonesia kan ada yang mengaku nabi gitu misalkan kan. Ah ini nggak nanggung-nanggung, Firaun itu mengaku apa? Tuhan. Jadi mentalnya itu harus terjaga. Jangan sampai kena mental illness ibaratnya gitu. Sehingga dia butuh teman Nabi Musa itu. Ya. Oke, lanjut. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallim. Sedangkan fasaha ya, menurut istilah adalah dia menjadi wasaf, menjadi karakteristik untuk kalimah, kalam dan mutakallim sebagaimana tadi disebutkan. Kita jelaskan lebih detail. Fasahatul kalimah itu apa? Kalimah yang fasihah itu yang gimana? Salamatuha min tanafuril huruf tadi itu, atau an yakhlusa tadi istilahnya. Selamat dari tanafur huruf, mukhalafatul qiyas dan ghorabah. Fatanafurul huruf. Sekarang berarti yang pertama dulu nih. Tanafurul huruf itu apa definisinya? Tanafurul huruf adalah wasfun fil kalimati yujibu thiqalaha 'alal lisani wa usran nutqi biha. Tanafur huruf yang dimaksud adalah sebuah karakteristik yang ada di dalam kata, yang mana karakteristik ini bisa membuat berat ya di dalam lisan kita dan kita sulit untuk mengungkapkannya. Jadi ketika ada kata kemudian kita sulit untuk melafadzkannya, mengucapkannya, maka kemungkinan itu tanafur apa? Huruf. Ya, tanafur huruf. Tanafur huruf terbagi kepada dua. Tanafur huruf ada yang tanafur huruf yang khafif, ada tanafur huruf yang syadid. Ya. Tanafur yang khafif artinya dia enggak terlalu berat, tapi tetap dirasakan berat oleh lisan kita. Yang syadid itu benar-benar berat. Contohnya, nahwu az-zish. Kata az-zish yang maknanya adalah al-maudi al-khashin. Al-maudi al-khashin. Ya, tempat atau dataran yang dia alot ataupun gersang. Itu az-zish. Contoh az-zish ini adalah kalimah yang ghairu fasihah. Kalimah yang ghair fasihah. Kenapa ghair fasihah? Karena dia ada tanafur huruf. Tanafur huruf yang mana? Khafif atau syadid? Khafif. Az-zish. Berat. Kemudian contoh yang lain, al-hu'. Al-hu'. Untung nggak keluar dahak ya. Al-hu'. Linabatin tar'ahul ibil. Makna hu adalah tanaman yang biasa dimakan oleh unta. Jadi kata hu ini berasal dari ucapan orang Arab. Ketika ditanya mana untanya, taraktuha tar'al hu'. Saya meninggalkan untaku untuk makan nabat itu, ya, tanaman-tanaman itu, rerumputan itu. Contoh kalimat hu itu adalah kalimat yang ghair fasihah. Kenapa? Karena dia tanafur huruf. Tanafur huruf yang mana? Syadid. Hu. Contoh yang syadid. An-nuqah. Kata an-nuqah ini ghairu fasihah juga. Kenapa? Karena dia tanafur huruf yang khafif. Makna nuqah adalah al-ma al-azab as-safi. Air tawar yang murni. Air mineral, barokah. Insyaallah barokah, semoga berkah ya. Insyaallah. Contoh yang lain, al-mustashzir. Apa al-mustashzir? Itu maknanya al-maftul. Sesuatu yang terbelit atau sesuatu yang terikat. Itu mustashzir. Biasanya merujuk kepada rambut. Mustashzir ghairu fasihah. Kenapa? Karena dia tanafur huruf yang syadid. Nah, diambil dari ucapannya siapa? Umrul Qais. Jadi Umrul Qais ini walaupun orang Arab jahiliyah saat itu, Umrul Qais salah satu daripada mu'allaqat Saba', beliau juga terkadang terkena kalimat yang ghairu fasihah. Di antaranya buktinya mustashzir. Di dalam syairnya ghadairuhu mustashziratun ilal ula. Tadillul madaro fi musannan wa mursali. Jadi Umrul Qais ini punya kekasih namanya Unaizah.
Nah, Unaiza ini digambarkan oleh Umrul Qais memiliki rambut yang tebal, yang lebat, yang hitam, legam. Pakai Rejoice kayaknya ya atau apa? Ya. Nah, saat itu belum ada berarti ya. Jadi nanti coba cari sya'rul mar'ah kakinwin nakhlah. Sya'rul mar'ah kakinwin nakhlah. Jadi diibaratkan rambutnya Unaiza ini seperti apa? Tangkai kurma. Pokoknya saking tebalnya kelihatannya, bergelombang dan tebal. Sampai saking tebalnya katanya tadi tadillul madara fi musannan wa mursali. Sampai kalau nyisir al-madaro itu apa? Sisir. Itu sisirnya tersesat. Tadillul madaro. Jadi dia kalau nyisir sisirnya tersesat. Masuk nggak tahu kemana gitu. Saking tebalnya rambutnya. Artinya berlebihan aja itu. Mubalaghah. Ya. Kemudian beliau bilang goda iruh mustazzirat ilal ula. Ya. Itu berarti tanafur huruf yang syadid. Ayo. Itu contoh daripada tanafurul huruf. Yang kedua, wa mukhalafatul qiyas. Yang ini yang kalau di sini disebutkan yang ketiga. Kalimat yang fasih adalah yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak menyalahi kaidah. Baik itu kaidah nahwu atau sorof. Kalau di sini beliau menyebutkan kaidah sorof doang. Mukhalafatul qiyas adalah kaunul kalimati ghairu jariyatin 'alal qanunis sarfi. Ketika kata itu keadaannya tidak sejalan dengan kaidah sorof, maka kata itu tidak fasih. Kalimatnya ghairu fasihah. Tapi yang lebih bagusnya adalah ya, mukhalafatul qiyas itu adalah kaunul kalimati. Mukhalafatul qiyas itu adalah kaunul kalimati ghairu jariyatin ala ma thabata anil wadi'. Mukhalafatul qiyas itu adalah keadaan kata yang mana kata tersebut tidak sejalan dengan kata yang sudah ditetapkan oleh wadi'. Ya. Wadi' itu berarti pembuat kata tersebut, yaitu orang Arab lah, singkatnya gitu aja. Wadi' lughah, nah, berarti ahlu lughah itu, singkatnya gitu ya. Walaupun ada perbedaan nanti dalam teori pembuatan wad'ul lughah. Jadi ketika ada kata yang tidak sejalan dengan ilmu wada', singkatnya gitu, ya, maka kata tersebut digolongkan mukhalafatul qiyas. Karena mukhalafatul qiyas, maka kata tersebut fasih atau ghair fasih? Habis warsanya. Ghairu fasihah. Ya, kalimatnya ghair fasihah. Mau itu tidak sejalan dengan sorof atau tidak sejalan dengan nahwu. Karena kalau kita definisikan mukhalafatul qiyas itu adalah kaunul kalimati ghairu jariyatin 'alal qanuni sarfi, maka ada kata-kata yang tidak sejalan dengan qiyas sorof. Contoh, istahwadza 'alaihimus syaitan. Istahwadza mengikuti wazan istaf'ala. Ada huruf illat waw di sana. Tapi di situ tidak dibuat menjadi istahadza. Seharusnya kalau sesuai dengan kaidah sorof, ketika ada huruf wawu, huruf illat yang dia berharokat, huruf sebelumnya huruf sahih sukun, maka huruf illatnya diganti menjadi alif dalam kaidah sorof atau i'lal. Yang tadinya istaqwama menjadi istaqoma. Tapi kenapa kok istahwadza tidak menjadi istahadza? Oh, berarti ada kata yang terkadang tidak sejalan dengan kaidah sorof. Tapi istahwadza kalimah fasihah atau ghair fasihah? Kalimah yang fasihah. Gitu. Maka definisi mukhalafatul qiyas di sini alangkah baiknya dibuat menjadi seperti ini.
kaunul kalimati ghairu jariyatin ala ma sabata anil wadi'. Gitu. Tergantung si pembuat bahasanya. Kalau sejalan dengan si pembuat bahasa, maka fasihah. Kalau tidak sejalan dengan si pembuat bahasa, maka tidak fasihah. Gitu. Baik. Contoh dari mukhalafatul qiyas di sini mana? Kajam'i buqin ala buqatin. Menjamakkan kata bukun, bukun itu kan bentuk mufrad. Dijamakkan menjadi jama' muannas salim, buqat. Kata buqat ini dia ghairu fasihah. Kenapa? Karena kata bukun yang artinya apa? Trompet. Kata bukun yang artinya trompet itu tidak bisa dijamakkan menjadi jama' muannas salim. Yang bisa dijamakkan menjadi jama' apa? Taksir saja kata bukun itu. Maka ketika kita menjamakkan kata bukun menjadi buqatun, maka kata buqatun ghairu fasihah. Di dalam ucapannya Mutanabbi, fa in yaku ba'dun nasi sayfan lidaulatin fa fin nasi buqatun laha wa tubulu. Nah, kata buqatun itu berarti ghairu fasihah. Ya, karena tidak sejalan dengan kaidah shorof ketika menjamakkan kata. Fa in yaku ba'dun nasi sayfan lidaulatin. Ba'dun nas maksudnya adalah Khalifah Al-Hamadani. Ba'dun nas maksudnya siapa? Khalifah Al-Hamadani. Khalifah Al-Hamadani ini punya laqab namanya Saifud Daulah. Nah, Khalifah Al-Hamadani ini khalifah yang berkuasa saat Mutanabbi hidup di sana. Al-Mutanabbi, pujangga yang terkenal dengan syairnya, itu sering memadah atau memuji Saifud Daulah, Khalifah Hamadani. Beliau bilang gini, fa in yaku ba'dun nasi saifan lidaulatin. Seandainya memang kalau Khalifah Hamadani itu menjadi Saifud Daulah, maka orang-orang lain, kita misalkan masyarakat saat itu hanya sebatas buqat. Bukan bakot ya. Bakot apa sih? Bukan bakot pulsa juga, tapi apa? Apa sih? Kepinding bukan ya? Kepinding bakot atau bukan? Jadi manusia lain itu hanya sebatas trompet saja dan sebatas drum. Tubul itu drum. Drum band gitu, drum. Jadi maksudnya Saifud Daulah ini makhluk yang orang yang luar biasa, maksudnya gitu. Idzil qiyas fi jam'ihi lil qillah abwaq. Ya, jadi kalau kata bukun ingin dijamakkan, maka kalau sesuai dengan kaidah qiyas dalam shorof itu dijamakkan menjadi jama' taksir qillah abwaq atau jama' taksir kathrah menjadi bawa'iq, baru boleh. Ya. Contoh lain mukhalafatul qiyas. Kamaudadatin, lafad maudadah. Kita tahu dalam kaidah shorof kalau ada apa? Dua huruf yang sama. Kalau ada dua huruf yang sama, yang sejenis, maka khususnya ketika huruf yang pertamanya itu adalah sukun, maka wajib idgham. Ya. Maudadah itu harusnya huruf dal yang pertama dipindahkan harokatnya ke huruf wawu sehingga menjadi mawaddah. Mawaddah. Kemudian li ajlil idgham wajib idghamnya jadi mawaddah. Tapi di dalam syair di sini disebutkan gini, inna baniyya lali'amun zahadah maliya fi sudurihim min maudadah. Maka kata maudadah fasihah atau ghairu fasihah? Kenapa ghairu fasihah? Mukhalafatul qiyas. Inna baniya lali'amun zahada. Intinya di sini si penyair ingin bilang, anakku, dia penyair punya anak, tapi anaknya ini li'am. Ya, li'am ini hina, hina, tidak punya akhlak. Zahada di sini maksudnya adalah apa? Diqul khuluq. Nah, akhlaknya sempit, artinya jelek. Mali fi sudurihim min mawaddah. Jadi di hati anak-anakku itu tidak ada rasa cinta kepadaku. Jadi anak durhaka lah gitu ya. Wal qiyas mawaddatun bil idgham.
harusnya diidghamkan. Yang ketiga, gorobah. Kita nanti berhenti di gorobah dulu ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dan selesaikan khususnya di fasahah. Sekali lagi untuk pertemuan pertama ini, Anda pribadi mohon maaf karena udah 5 watt matanya. Udah ngantuk ya. Wal gorobah. Apa yang dimaksud dengan gorobah? Yang kedua berarti kaunul kalimati ghairu zahiratil makna. Gorobah itu adalah keadaan kata ketika maknanya tidak jelas, asing, gitu ya. Nahwu taka'ka'a. Nah, kata taka'ka'a ini asing. Jadi perlu dicari di kamus induk, kamus yang besar. Setelah dicari ternyata taka'ka'a itu maknanya ijtama'a. Ifron ko'a juga sama. Ifron ko'a ini harus dicari di kamus yang besar, kamus induk. Setelah dicari ternyata makna ifron ko'a ini adalah insorofa, pergi. Itlaqamma juga sama, ini asing. Maknanya adalah ishtadda, menjadi lebih ya, menjadi syadid gitu ya, menjadi kuat. Oke. Kenapa kata itu menjadi asing? Bukan karena putus, bukan, menjadi asing bukan. Bukan karena putus dia menjadi asing, tapi sebab kata itu bermakna asing adalah ada 2 sebab. Satu, karena dia harus dicari di kamus induk yang besar. Kalau di kamus ma'ani itu, kalau kita cari kata di kamus ma'ani, kata tersebut bukan gorobah, kitanya aja yang bodoh. Bahasa kasarnya gitu. Sorry, udah hilang kontrol. Gitu ya. Jadi ketika kita cari di kamus, misalkan di aplikasi, itu berarti katanya bukan asing, hanya saja kita yang belum tahu. Tapi ketika kata itu, ketika kita cari di aplikasi nggak ada. Kan ada kadang kata yang tidak bisa dicari di aplikasi. Sehingga kita cari di kamus-kamus yang besar. Kamus-kamus induk, gitu ya. Seperti misalkan kamus Al-Ain, punyanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maqayisul Lughah, punya Ibnu Faris dan seterusnya. Nah, maka ketika kata itu dia sebabnya dicari di kamus yang induk, yang besar, maka berarti dia katanya kata asing. Gorobah berarti ghairu fasihah. Yang kedua, sebab kata itu dihukumi sebagai kata yang gharib adalah karena dia butuh kepada takhrijul makna. Butuh kepada apa? Takhrijul makna al-mutakallaf atau mutakallif, yang dipaksakan gitu. Yang dipaksakan. Contoh yang taka'ka'a, ifron ko'a, itlaqamma itu adalah sebab pertama. Karena kita harus cari di kamus yang induk, yang besar. Sehingga kata taka'ka'a, terus ifron ko'a, itlaqamma itu sebabnya asing disebabkan karena apa? Harus dicari kamus yang di kamus yang besar. Adapun contoh yang katanya gharib disebabkan karena dia perlu takhrij makna yang mutakallif, yang dipaksakan. Itu adalah contoh misalkan qaulu syair wa fahiman wa marsinan musarroja. Wa fahiman wa marsinan musarroja. Fokus di kata musarroja. Musarroja. Jadi di sini di dalam potongan bait wa fahiman wa marsinan musarroja, si penyair ingin mendeskripsikan kekasihnya bahwa kekasihnya ini memiliki rambut yang hitam legam. Hitam legam rambutnya itu diibaratkan seperti batu bara fahim. Batu bara ya. Batu yang hitam yang dipakai bakar-bakaran itu. Batu apa? Batu arang. Arang atau batu bara. Fahiman. Wa marsinan. Dan hidungnya, hidung si kekasihnya itu musarroja. Nah, ini yang ingin dicari. Yang dimaksud dengan musarroja ini apa? Kata musarroj ghairu fasihah.
Kenapa ghairu fasihah? Karena dia butuh kepada diteliti maknanya dan dipaksakan. Kata musarroja ini setelah diteliti ada dua kemungkinan makna. Satu, kata musarroja ini diambil dari kata Suraiji, Saifun Suraiji. Atau ada yang bilang katanya kata musarroja diambil dari kata siroj. Dan ini pun dipaksakan Suraiji. Jadi dulu ada ahli pedang yang jago bikin pedang, namanya Suraij. Suraij ini kalau bikin pedang nggak ada lawan, ya, nggak ada lawan. Sehingga ketika ada pedang yang bagus, yang indah, yang tajam, itu pasti dinisbatkan kepada si Suraiji. Oh, hada Saifun Suraiji. Pedang yang indah, yang panjang, yang kemudian terang benderang. Maghrib ya, Masya Allah. Katanya bentar Ustaz. Antum. Kita dengerin azan dulu. Terakhir, Insya Allah.
Oke, biar cepat ringkas saja. Musarroja di sana ada dua kemungkinan makna setelah diteliti, ya. Itu pun ditelitinya seakan-akan dipaksakan bahwa ada kemungkinan dia musarroja di sana artinya si penyair ingin menyamakan hidung kekasihnya itu seperti pedang Suraiji, yang mana pedang Suraiji itu dikenal dengan fiddiqah wal istiwa, ya, di detail dan juga panjangnya, gitu. Artinya hidung si perempuan itu jenjang dan detailnya itu indah, gitu. Atau ada kemungkinan musarroja di sana itu diambil dari kata siroj. Siroj itu kan cahaya. Oh, artinya hidungnya itu glowing walaupun pesek misalkan. Yang penting glowing gitu, ya. Oke, sehingga di sini makna yang dipaksakan ini membuat kata musarroja itu menjadi goroba asing, gitu ya. Berarti kita bisa simpulkan pelajaran hari ini bahwa fasahatul kalimah, kata bisa dihukumi sebagai kata yang fasih ketika terlepas daripada tiga apa? Tiga aib. Satu, tanafurul huruf. Kedua, goroba atau mukhalafatul qiyas, ya. Yang tiga itu. Tanafurul huruf ada khafif dan ada yang syadid. Mukhalafatul qiyas tidak mesti menyalahi kaidah sharaf saja. Terkadang menyalahi kaidah nahwu atau yang ditetapkan oleh si ahli bahasa, itu juga mukhalafatul qiyas. Goroba ada dua sebabnya, itu ya. Kemudian kenapa kok harus kata itu harus terlepas dari tiga aib ini? Kenapa enggak empat? Karena ada yang menambahkan katanya karohiyah fis sama'. Jadi kalau ada kata yang tidak enak didengar, gitu ya, maka katanya apa? Dia ghairu fasihah. Kalau ada kata yang tidak enak didengar, katanya ghairu fasihah. Nah, cuma nanti kita bahas kenapa kemudian harus ada tiga aib ini yang tidak ada, yang tidak boleh ada di dalam kalimat yang fasihah. Kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluk Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Ana harap sampai akhir gitu hatam ya, segini gitu jumlahnya. Kan indah ngelihatnya gitu kan. Kalau hatam ternyata cuma 1, 2, 3 orang, innalillah itu ya. Diistiqomahkan ya, karena istiqomah adalah khairum min alfi karomah katanya. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Terima kasih, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.